Bab 7210. Senjata berat M142 dan misteri perubahan sikap Pentagon. Kepala Pangkalan Militer AS itu tetap tenang menghadapi pertanyaan Watanabe Goro. Dengan ekspresi yang datar dan dingin, ia menjawab, berdasarkan situasi saat ini, kita memang seharusnya mematuhi perjanjian Antartika dan tidak mengirim satu pun tentara ke sana. Tetapi sekarang, situasinya telah berubah. Watanabe Goro merasa seperti sedang bermimpi. Ia menggosok matanya berkali-kali. Ia tak percaya, bukankah baru saja komandan ini bersumpah tidak akan mengirim satu peluru pun. Bagaimana mungkin dalam sekejap mata, bajingan ini sudah mengorganisir ratusan anggota Navy SEAL untuk operasi di Antartika. Tak tahan lagi, Watanabe bertanya dengan suara bergetar. Apa yang telah berubah? Apakah Perdana Menteri kami telah meminta izin khusus kepada Presiden Anda? Kepala pangkalan itu menatapnya dengan tatapan merendahkan. Sejauh yang saya tahu, Presiden Anda tidak memiliki pengaruh sebesar itu. Tanpa mempedulikan kebingungan Watanabe, komandan itu meraih walkie-talkie dan berteriak tegas. Kenapa M142 belum datang juga? Cepat, kita akan terlambat. Ketakutan melihat roket peluncur M142. Mendengar kode M142, wajah Watanabe Goro pucat pasi. Sebagai pejabat Kementerian Pertahanan, ia tahu persis apa itu. M142 adalah kode untuk HIMARS, High Mobility Artillery Rocket System, sistem peluncur roket artileri mobilitas tinggi buatan Amerika. Ini bukan mainan. Ini adalah monster perang. M142 sangat lincah dan mematikan. Model terbarunya mampu meluncurkan roket berpemandu presisi dengan jangkauan hingga 300 km. Monster artileri, M142 HIMARS mampu menghancurkan target sejauh 300 km dengan presisi tinggi, bahkan di suhu beku Antartika. Yang lebih mengerikan, kendaraan ini memiliki penggerak 6 tanda kali 6 segala medan. Bahkan jika dijatuhkan di lapisan es Antartika, monster seberat 5 ton ini bisa melaju dengan lancar. Watanabe membatin dengan ngeri, sial, apakah orang Amerika ini sudah gila? Tadi mereka bilang anti kekerasan. Sekarang mereka membawa peluncur roket untuk menembaki mobil salju ilmuwan. Ini seperti menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk. M142 bisa menghancurkan target apapun dari jarak ratusan kilometer dengan presisi bedah. Detik berikutnya, sebuah kesadaran mengerikan menghantam Watanabe. Tunggu, apakah pasukan SEAL dan roket M142 ini disiapkan untuk menyerang tim ekspedisi ilmiah kita? Jepang meminta bantuan Amerika untuk menangkap para pengkhianat itu hidup-hidup. Mengirim pasukan khusus masih masuk akal untuk tujuan itu. Tetapi mengirim peluncur roket artileri, itu bukan untuk menangkap, itu untuk memusnahkan. Ancaman di dalam pesawat, keringat dingin mengucur di dahi Watanabe. Ia memberanikan diri menyela. Komandan, rencana kita adalah persuasi. Prioritasnya adalah penangkapan, bukan penyerangan. Dengan daya tembak sebesar itu, jika terjadi salah tembak, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Kepala Pangkalan Militer AS memotong ucapannya dengan dingin. Anda tidak berhak mempertanyakan atau mengganggu operasi militer Amerika Serikat. Watanabe hampir menangis, tapi mereka hanyalah ilmuwan kami yang dicurigai. Kita tidak bisa begitu saja membunuh mereka. Komandan itu menatapnya tajam dan memberikan ultimatum. Dengar, misi awal kami memang mengangkut Anda. Tapi sekarang, misi kami adalah mengangkut tentara dan senjata ke Antartika. Kami hanya memberi tumpangan pada Anda. Suaranya merendah penuh ancaman. Jadi, jika Anda masih ingin naik pesawat ini, sebaiknya Anda diam. Atau silakan turun sekarang juga. Watanabe Goro terpaksa diam di bawah ancaman akan diturunkan dari pesawat yang membawa pasukan tempur tersebut. Watanabe Goro langsung diam 1000 bahasa. Ia sadar posisinya. Di sini, ia hanyalah karakter pendukung. Jika ia terus membantah, ia akan ditendang keluar dari pesawat dan misi ini akan gagal total. Dengan perasaan dongkol dan takut, ia duduk kembali di kursi jaring pesawat kargo itu. Gemuruh mesin perang. Tiba-tiba, suara gemuruh mesin berat terdengar dari luar.
3 unit peluncur roket M142 HIMARS melaju gagah memasuki landasan pacu, bersiap masuk ke perut pesawat angkut kedua yang baru tiba. Watanabe Goro terbelalak. Mereka benar-benar membawa 3 unit artileri. Apakah mereka akan memulai perang dunia di Kutub Selatan? Dan ternyata, itu baru permulaan. Suara komandan terdengar lagi di radio, eselon kedua personel dan peralatan sudah siap. Mereka akan berangkat segera setelah pengiriman pertama selesai. Amerika Serikat ternyata sangat panik. Mereka khawatir para peneliti Jepang yang membelot itu akan menyerang stasiun McMurdo. Bagi AS, McMurdo bukan sekadar laboratorium es. Itu adalah pangkalan strategis yang menyimpan sesuatu yang sangat penting. Mereka tidak tahu apakah rahasia itu bocor. Tapi satu hal yang pasti, stasiun McMurdo tidak boleh disentuh. Strategi Pentagon kini berubah total menjadi ofensif. Mengirim pasukan untuk memperkuat pertahanan McMurdo. Mengirim pasukan lain untuk memotong jalur pelarian tim Jepang. Melancarkan serangan jepit untuk menghabisi para pembelot. Perintahnya jelas, tembak di tempat jika ada yang mendekat secara agresif. Saat pesawat yang membawa Goro Watanabe mulai bergerak di landasan, ia hanya bisa pasrah. Di belakangnya, pesawat kedua yang membawa roket-roket mematikan itu ikut lepas landas, membelah langit menuju selatan. Ketegangan radio dan peringatan terakhir Amerika. Sementara itu di Antartika, rombongan Wu Bolin semakin mendekat ke stasiun McMurdo. Namun, ada yang aneh. Kohei Kikuchi tampak bingung dan gelisah. Sudah lebih dari setengah jam sejak ia mengirim sinyal bahaya, SOS, tapi tidak ada satupun balasan dari stasiun Amerika itu. Ini benar-benar keterlaluan, keluh Kikuchi sambil memukul setir. Bagaimana mungkin? Kita bilang kita butuh pertolongan darurat, tapi mereka diam saja. Di mana rasa kemanusiaan mereka? Wu Bolin, yang duduk tenang di sebelahnya, membuka mata. Tanpa mengetahui bahaya yang mengintai, Wu Bolin bersiap menghadapi stasiun penelitian Amerika sendirian. Apa yang akan terjadi jika kita langsung menerobos masuk ke sana? Tanyanya datar. Kikuchi menggeleng cepat. Kita tidak punya orang dalam, guru. Menerobos tanpa izin sama saja bunuh diri. Radar mereka sudah mengunci posisi kita sejak tadi. Ia menjelaskan risikonya, jika kita memaksa masuk, mereka akan lapor ke militer. Pangkalan udara terdekat bisa mengirim jet tempur dalam 2 jam. Kita tidak punya senjata berat. Peluang kita nol. Wu Bolin tersenyum tipis, penuh percaya diri. Mereka hanyalah sekelompok ilmuwan, kan? Aku bisa mengatasi mereka sendirian. Peringatan keras melalui radio. Belum sempat Kikuchi menjawab, radio komunikasi di dashboard mobil salju itu mendesis keras. Suara petugas Amerika terdengar tegang dan penuh peringatan. Atas nama pemerintah Amerika Serikat, saya menuntut agar Anda segera berhenti. Dilarang mendekati stasiun McMurdo lebih dekat lagi. Kikuchi langsung menyambar mikrofon radio dengan emosi. Bodoh. Kami datang untuk meminta bantuan. AS dan Jepang adalah sekutu. Kami hanya mengalami masalah teknis dan butuh logistik. Apa salahnya kalian membantu sesama manusia di sini? Di ujung sana, petugas komunikasi Amerika berkeringat dingin. Bagi mereka, suara Kikuchi bukan suara rekan yang butuh bantuan. Itu adalah suara musuh. Intelijen Pentagon sudah memperingatkan, kelompok Jepang ini adalah pengkhianat gila. Siapapun yang berani mengkhianati negaranya sendiri secara massal pasti psikopat berbahaya. Dan sekarang, para psikopat itu sedang bergerak lurus menuju gerbang stasiun McMurdo. Jelas, mereka tidak datang dengan niat baik. Langit Antartika mencekam, pasukan lintas udara Amerika turun tangan. Kesabaran Wu Bolin mulai menipis. Di tengah badai salju itu, niat membunuhnya meluap. Yang dia inginkan hanyalah menerobos masuk ke stasiun McMurdo, mengendalikan semua orang di dalam, dan mengakhiri pertempuran dalam waktu sesingkat mungkin. Namun, Kohei Kikuchi, asisten setianya, segera menghentikannya. Masato, jangan gegabah. Teriak Kikuchi menahan tuannya. Jangkauan radar mereka sudah sangat luas. Ini membuktikan mereka dalam siaga tingkat tinggi. Informasi pengawasan ini bisa diunggah ke pemerintah AS secara real-time. Kikuchi melanjutkan dengan napas memburu, jika kau bergerak sekarang,
video wajahmu akan sampai ke Pentagon bahkan sebelum kau menyentuh pintu gerbang. Jika mereka tahu identitas asli Masato, kau hanya akan mendapat masalah besar. Wu Bolin menggertakkan giginya karena kesal. Bukankah kau bilang mereka mudah diajak berkomunikasi? Mengapa kau tiba-tiba jadi penakut begini? Kikuchi menggelengkan kepalanya bingung. Masato, aku juga tidak mengerti. Biasanya, hubungan antar stasiun di Antartika sangat harmonis, melebihi hubungan diplomatik negara manapun. Kita bergantung satu sama lain di sini. Ia menambahkan, biasanya, jika kita bertamu, mereka akan keluar menyambut dengan hangat. Belum pernah kami merasakan permusuhan setajam ini sebelumnya. Wu Bolin mengerutkan kening, kecurigaan muncul di benaknya. Apakah mereka sudah mengetahui keberadaan istana Wuhan, Wu Hangong? Seharusnya tidak mungkin, jawab Kikuchi ragu. Kita semua sudah bersumpah setia sampai mati. Tidak mungkin ada yang bocor. Sangat aneh, gumam Wu Bolin. Apa yang membuat mereka begitu ketakutan? Langit terbelah, kedatangan militer AS. Saat Wu Bolin sedang memutar otak mencari celah, suara gemuruh terdengar dari angkasa. Dua berkas cahaya raksasa menembus awan tebal, semakin mendekat ke arah mereka. Pesawat angkut Amerika akhirnya tiba. Hanya dalam waktu 2 jam, mesin perang itu melaju dengan kecepatan penuh dari Amerika Selatan menuju langit Antartika. Kikuchi mendongak dan berseru kaget, oh tidak, itu pesawat Amerika. Apakah pesawat masih bisa terbang ke sini dalam cuaca begini? Tanya Wu Bolin. Pesawat sipil tidak bisa, Masato. Tapi pesawat yang berani terbang di atas Antartika saat badai musim dingin pastilah pesawat militer. Wu Bolin terkejut. Tentara Amerika. Untuk apa? Mereka pasti datang untuk mendukung stasiun McMurdo. Wajah Kikuchi memucat. Mereka benar-benar sedang memburu kita. Wu Bolin mengumpat kasar. Bukankah ini gila? Kenapa mereka tiba-tiba begitu gugup hanya karena beberapa mobil salju? Belum sempat umpatannya selesai, pemandangan di langit membuat darah mereka membeku. Pintu kargo bagian belakang pesawat terbuka. Benda-benda berjatuhan, diikuti mengembangnya payung-payung udara. Itu pasukan lintas udara, teriak Kikuchi histeris. Amerika Serikat sudah gila. Perjanjian Antartika melarang militerisasi, tapi mereka menerjunkan pasukan elit langsung ke sini. Detik berikutnya, sebuah parasut raksasa, jauh lebih besar dari parasut manusia, terbuka di angkasa, membawa beban berat yang menggantung di bawahnya. Melanggar perjanjian internasional, militer AS nekat menerjunkan pasukan dan alat berat langsung ke medan es. Kaki Kohei Kikuchi lemas seketika. Masato, pihak lawan tidak main-main. Mereka bahkan menerjunkan persenjataan berat. Keputusan mundur demi markas rahasia. Wu Bolin sangat marah. Ia mengepal tangannya erat-erat. Ia sudah berkendara berhari-hari menembus es, dan tepat di depan pintu, Amerika mengirim 1 batalion pasukan. Dalam situasi ini, serangan frontal adalah bunuh diri. Wu Bolin sadar, jika pihak lawan sudah waspada, mengendalikan stasiun penelitian pun percuma. Amerika akan terus mengirim gelombang pasukan yang tidak akan habis-habisnya. Ia tidak bisa melawan satu negara sendirian. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya pada Kikuchi. Lari, jawab Kikuchi tanpa ragu. Kita harus evakuasi sekarang dan hindari konfrontasi langsung. Apa kau bilang perjalanan kita sia-sia? Bentak Wu Bolin. Masato, sia-sia lebih baik daripada mati konyol. Yang aku takutkan, tujuan mereka bukan cuma melindungi McMurdo. Jika mereka mengejar kita dan menangkap kita, lokasi istana Wuhan akan terungkap. Mendengar nama markasnya disebut, Wu Bolin tersadar. Istana Wuhan adalah fondasinya. Ia bisa menerima kegagalan ekspansi, tapi ia tidak bisa membiarkan markas utamanya hancur. Cepat, berbalik sekarang. Perintah Wu Bolin tegas. Kita tidak boleh kehilangan lebih banyak lagi. Menyadari kalah jumlah dan senjata, Wu Bolin memerintahkan mundur demi menyelamatkan markas rahasianya. Kendaraan salju itu langsung mengerem mendadak, berputar arah di atas es licin, dan melaju kencang menjauh dari stasiun McMurdo. Perintah kejam Pentagon dan ketakutan pejabat Jepang. Sementara itu, di dalam pos komando militer Amerika,
Perwira yang menyatukan radar melihat titik-titik kendaraan Wu Bolin berputar ke arah dan melarikan diri. Komandan militer AS tersenyum dingin. Ekspresinya semakin serius. Lihat itu. Semakin cepat mereka lari, semakin terbukti mereka sedang merencanakan sesuatu yang busuk. Ia segera mengambil walkie-talkie dan memberikan perintah pembunuhan. Eselon kedua, segera keluarkan jalur pengungsi mereka. Bersiaplah untuk intersepsi. Ia melanjutkan prosesnya dengan nada yang membuat bulu kuduk berdiri. Saya akan memimpin sisa pasukan SEAL dan delegasi Jepang. Kita putar balik sekarang. Tujuan baru, Stasiun Showa, Jepang. Petik 2. Mimpi buruk Jepang menjadi nyata, pasukan Amerika beserta roket artileri kini bergerak menghancurkan Stasiun Showa. Tinggalkan satu unit M142 HIMARS di McMurdo untuk perlindungan. 2 unit sisanya, bawa ikut saya ke Stasiun Showa. Ancaman pembantaian di Stasiun Showa. Mendengar perintah itu, jantung Watanabe Goro, pejabat Jepang yang ikut di pesawat, berdebar kencang. Ia baru saja melihat sendiri kekuatan militer Amerika. 50 anggota Navy SEAL bersenjata lengkap dan kendaraan lapis baja. Dan sekarang, mereka membawa 2 peluncur roket artileri M142 menuju markas penelitian Jepang, Stasiun Showa. Daya tembak itu cukup untuk meratakan Stasiun Showa menjadi debu berkali-kali lipat. Jika terjadi konflik sekecil apapun, batin Watanabe ngeri, Amerika pasti akan melakukan pernikahan massal terhadap warga kami sendiri. Ia merasa sangat tidak nyaman. Situasi ini sudah benar-benar di luar kendali pemerintah Jepang. Strategi Amerika kini berubah total. Pentagon tidak lagi peduli dengan diplomasi Jepang. Prioritas Pentagon sangat jelas. Amankan stasiun McMurdo dengan segala cara. Tangkap semua anggota tim peneliti Jepang yang anggota. Interogasi mereka sampai mati untuk mengetahui rahasia apa yang mereka cari di Antartika. Jika ada rahasia besar yang diungkapkan kepada pembelot itu, Pentagon tidak akan membiarkan informasi itu bocor ke dunia luar. Jadi, Wu Bolin memutuskan untuk lari. Misi Amerika berubah dari bertahan menjadi berburu. Dan target buruan mereka adalah seluruh tim ekspedisi Jepang, hidup atau mati. Kultivator vs teknologi modern, ketakutan Wu Bolin. Wu Bolin melarikan diri dengan panik. Ia tidak pernah menyangka rencananya akan hancur total. Niat awalnya datang ke stasiun penelitian Amerika adalah untuk merekrut pengikut dan memperluas kekuasaan. Namun realitanya, ia kini lari terbirit-birit seperti anjing yang dipukul mundur. Sepanjang perjalanan pulang menembus badai salju, ia terus mengumpat pelan. Dasar orang Amerika gila, apa masalahnya? Kenapa mereka ribut-ribut soal hal sepele seperti ini? Gumamnya kesal. Mereka bahkan sampai membocorkan informasi kepada tentara mereka. 100 tahun yang lalu, Wu Bolin tidak akan takut pada tentara. Baginya dulu, senjata api dan meriam hanyalah mainan besi. Benda-benda itu tidak menimbulkan ancaman bagi seseorang dengan tingkat kultivasi tinggi seperti dirinya. Namun, zaman telah berubah. Setelah seabad mengasingkan diri untuk bertapa, ia baru menyadari kenyataan pahit. Kecepatan perkembangan teknologi manusia biasa jauh melebihi kecepatan kultivasinya. Ratusan tahun bertapa, Wu Bolin tersentak sadar bahwa senapan mesin modern lebih mematikan daripada ilmu bela dirinya. Kengerian senjata modern, daya tembak pasukan modern kini begitu dahsyat. Satu tombol bisa meratakan seluruh kota hingga tanah. Kekuatan destruktif ini bahkan sulit ditandingi oleh para kultivator hebat sekalipun. Wu Bolin teringat cerita tentang seorang bangsawan sakti yang tewas tragis. Meskipun bangsawan itu memiliki tubuh kebal yang mampu menahan beberapa tembakan, ia hancur berkeping-keping saat menghadapi senapan mesin yang memuntahkan ribuan peluru per menit. Karena itulah, ketika tahu ia berhadapan dengan militer Amerika, Wu Bolin tidak ragu sedikitpun. Ia memilih lari. Di sebelahnya, Kohei Kikuchi menyetir dengan wajah bingung. Pikirannya yang telah dikendalikan sepenuhnya oleh Wu Bolin tidak mampu memproses situasi ini. Tuan, sepertinya ada yang tidak beres. Lapor Kikuchi. Ada apa? Tanya Wu Bolin kasar. Hampir semua negara di dunia menandatangani perjanjian Antartika. Mereka berjanji tidak akan mengirim tentara atau senjata ke sini, jelas Kikuchi.
Ia melanjutkan dengan nada heran, tapi barusan, Amerika mengirim pasukan terjun payung dan kendaraan lapis baja. Itu pelanggaran hukum internasional yang gila. Kita hanya minta bantuan logistik, kenapa mereka mengirim pasukan perang? Ya, kenapa? Wu Bolin juga tidak habis pikir. Rasanya seperti meminjam tepung ke rumah tetangga, tapi tetangga itu membalas dengan menurunkan satu kompi bandit bersenjata lengkap untuk membunuhmu. Itu reaksi yang sangat berlebihan. Kecuali, tetangga itu tahu bahwa kau sebenarnya bukan mau meminjam tepung, melainkan mau membantai keluarganya. Tapi aku tidak mengungkapkan niat asliku, batin Wu Bolin. Bagaimana mereka bisa merasakan bahaya? Dugaan pengkhianatan. Tiba-tiba, sebuah kemungkinan mengerikan terlintas di benaknya. Kecuali jika ada seseorang di keluargaku yang membocorkan berita ini. Gumam Wu Bolin. Kikuchi menoleh, Masato, apa yang baru saja kau katakan tentang bocornya informasi? Wu Bolin menatap tajam ke depan, matanya dingin. Aku menduga orang-orang di istana Wuhan, Wu Hangong, yang membocorkan berita ini. Mungkinkah Jepang sudah tahu bahwa kalian semua sekarang setia kepadaku? Kikuchi terkejut bukan main. Mustahil, Masato. Setiap anggota istana Wuhan setia padamu sampai mati. Bahkan jika kau suruh kami bunuh diri sekarang, kami akan lakukan. Bagaimana mungkin kami membocorkan rahasia? Wu Bolin mengangguk sedikit. Secara logika, hipnotisnya sempurna. Kau benar, kalian adalah boneka setiaku. Tapi, Wu Bolin berpikir keras. Mustahil mencegah Jepang mengetahui situasi ini lewat saluran lain. Kita sudah melakukan eksplorasi besar-besaran terlalu lama di sini. Pasti ada jejak yang tertinggal. Kikuchi setuju dengan wajah cemas. Teknologi kami terbatas. Mungkin cara kami mengelabui pusat komando di Jepang tidak 100% berhasil. Kecurigaan muncul, apakah ada pengkhianat di dalam istana Wuhan yang membocorkan lokasi mereka ke Pentagon? Keringat dingin mulai menetes di dahi Wu Bolin. Jika dugaanku benar, karena Amerika tahu, berarti Jepang juga tahu. Mereka pasti bekerja sama. Kesimpulan akhirnya membuat Wu Bolin merinding, itu berarti pasukan Amerika ini tidak hanya menjaga stasiun mereka. Mereka akan mengejar kita sampai ke istana Wuhan. Strategi kejam, mengorbankan pion demi raja. Kikuchi semakin panik. Masato, jika pemerintah Jepang tahu, ini akan jadi skandal internasional. Mereka akan menyelidiki sampai ke akar-akarnya. Wu Bolin bertanya dengan suara bergetar karena frustrasi. Lalu apa yang harus kulakukan? Jika pasukan mereka bergerak menuju markas kita, kemana aku harus pergi? Ia memandang hamparan es putih yang tak berujung. Jika aku tetap tinggal, pasti terjadi pertempuran sengit dan aku kalah jumlah. Jika aku pergi, di mana aku bisa bersembunyi di benua mati ini? Hati Dao, keseimbangan batin, Wu Bolin terguncang hebat. Ia mengumpat kasar. Sialan, jika tahu begini, aku tidak akan repot-repot mengusik Amerika. Aku ingin menaklukkan wilayah, tapi malah rumahku sendiri yang kebakaran. Kikuchi menatapnya dengan tatapan memuja, efek dari kendali pikiran yang kuat. Yakinlah, Guru, kami bersedia melayani Anda sepenuh hati. Kemanapun Anda lari, kami akan ikut. Mendengar itu, Wu Bolin justru merasa semakin frustrasi. Para peneliti Jepang ini memang berguna untuk eksplorasi. Tapi untuk pelarian, mereka adalah beban. Pertama, fisik mereka lemah. Mereka tidak akan bertahan hidup lama di luar tempat perlindungan tanpa teknologi canggih. Kedua, rombongan besar terlalu mencolok. Membawa mereka sama saja membawa papan neon bertuliskan, tembak di sini, bagi militer AS. Rencana pembuangan. Otak licik Wu Bolin bekerja cepat. Jika Jepang dan Amerika bekerja sama, solusi terbaik adalah mundur sementara, pikirnya. Adapun nasib para peneliti Jepang ini, biarlah mereka ditangkap. Wu Bolin tidak takut rahasianya terbongkar lewat mulut mereka. Ia sudah menanamkan sugesti mental yang kuat. Mereka akan setia sampai mati. Jika diinterogasi, mereka akan bungkam atau bicara omong kosong. Ini akan meninggalkan misteri abadi bagi Jepang dan Amerika. Mereka tidak akan pernah mengerti kenapa ilmuwan jenius ini mengkhianati negara, dan apa yang sebenarnya mereka cari di Antartika. Untuk memastikan,
Wu Bolin menguji Kikuchi lagi. Kikuchi, jika suatu hari kau ditangkap dan dibawa kembali ke Jepang, jika mereka menodongkan pistol ke kepalamu dan bertanya tentang aku, apa yang akan kau katakan? Tanpa sedetik pun ragu, Kikuchi menjawab tegas. Jangan khawatir, Guru. Saya tidak akan pernah menyebut nama Anda. Biarpun mati, mulut saya terkunci rapat. Senjata rahasia Wu Bolin, kesetiaan para peneliti Jepang telah dikunci mati melalui manipulasi psikologis tingkat tinggi. Wu Bolin tersenyum tipis. Ia puas. Persiapan terakhir. Meskipun sudah siap membuang anak buahnya, Wu Bolin tidak ingin menyerah begitu saja. Rencananya sekarang, mundur ke istana Wuhan secepat mungkin. Jika militer AS datang menyerbu, ia tidak perlu bertarung frontal. Dengan tingkat kultivasinya, ia memiliki kelebihan dalam hal persepsi dan kecepatan reaksi. Aku bisa mendeteksi mereka lebih dulu sebelum mereka melihatku, batinnya. Dan jika situasi memungkinkan, Wu Bolin memiliki satu rencana cadangan yang lebih gila. Ia akan mencoba menyergap satu tentara Amerika yang terpisah dari rombongan. Terutama yang bisa berbahasa Mandarin. Aku akan mengendalikan pikirannya, menyusup ke dalam barisan mereka, dan mencari tahu apa yang sebenarnya direncanakan Amerika.